termasuk para ekstras saat menyuguhkan tarian-tarian penguat sekte yang bikin bulu kuduk bergoyang. Terasa sekali sangat dikonsepkan dan gak asal jadi. Yang jelas, segala production design film Labinak terasa sangat kelas dan gak kaleng-kaleng. Salam sinema sahabat sinemalogi. Labinak adalah film horor yang disutradarai Azhar Kinoy Lubis. Film ini dibintangi Raihanun, Naila De Purnama, Arifin Putra, Giulio Parengkuan, Cantik Shago, Ivanka Suwandi, Jenny Zhang, Aimee Saras, dan lain-lain. Najwa yang diperankan Raihanun, guru dari kota kecil, pindah ke Jakarta demi masa depan sang putri, Yanti yang diperankan Naila De Purnama, setelah menerima tawaran mengajar di sekolah elit di sebuah yayasan. Namun rumah baru tersebut menyimpan teror sekaligus petunjuk dari arwah-arwah gentayangan korban praktek kanibalisme kuno yang dijalankan pemilik yayasan. Saat ritual mematikan semakin dekat, Najwa harus melawan kekuatan gelap demi menyelamatkan diri dan anaknya agar tak menjadi tumbal ritual kanibal tersebut. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Dari judul, film ini tentu saja harus melewati perundingan ketat dan alot. Kenapa judul filmnya adalah Labinak yang sebenarnya adalah kebalikan dari kata kanibal. Bisa jadi karena konsep anagram ini cukup enak didengar. Saya yakin banyak yang tidak sadar kalau permainan kata itu merepresentasikan dari tema film ini sendiri, yaitu kanibalisme. Tema yang cukup fresh, mengingat akhir-akhir ini tema film horor lokal selalu mengusung soal pesugihan, santet, kesurupan, Jawa sentris yang itu-itu mulu. Sehingga saat muncul trailer Labinak di sosmed, seakan ada tontonan baru yang bisa dinikmati sebagai hidangan yang lain. Premisnya cukup oke, jadi film ini nggak perlu terpatok pada modul horor yang harus ngikutin pakem, di mana penjahat utama adalah setan atau roh jahat yang selalu menggunakan suasana malam hari atau kegelapan sebagai medium kengerian dan teror pamungkas. Film Labinak justru mendobrak itu semua. Selain memanfaatkan logika sederhana bahwa setan itu tidak ada, film ini cenderung berani-berani aja menggunakan waktu siang hari untuk meneror tokoh utama. Bagusnya, teror itu berhasil dieksekusi dengan baik. Totalitas Raihanun memang tidak perlu diragukan lagi. Filmnya sendiri cukup di luar nalar karena secara scene by scene menyajikan plot cerita yang mind-blowing, apalagi saat film berakhir benar-benar bikin gak bisa berkata-kata. Belum banyak tema kanibalisme yang beredar di perfilman tanah air. Dulu pernah ada film judulnya Primitif yang konon katanya menjadi film tema kanibalisme pertama di Indonesia. Kemudian ada film Kanibal Sumanto, dan yang lebih epik tentu saja film Rumah Dara. Hampir mirip dengan Rumah Dara, Labinak juga mengusung sebuah dinasti keluarga yang turun-temurun mewarisi kepercayaan tertentu dengan meneruskan ajaran sekte yang menyebut sosok Bhairawa sebagai entitas agung, layak sembah dan dipuja. Labinak menggabungkan tema kultus dengan kanibalisme. Hasilnya sebuah tontonan yang cukup bikin merinding untuk beberapa scene. Meski untuk pendeskripsian terkait apa itu Labinak, Bhairawa, dan yang berkaitan dengan itu tidak terlalu begitu detail dijelaskan. Ada beberapa yang miss dan kurang. Contohnya, silsilah keluarga yang turun-temurun yang sangat kurang deskriptif. Dan juga bagaimana sekte Labinak ini masih tetap eksis mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka merekrut pengikut, dan lain-lainnya. Film ini sibuk menunjukkan kenapa keluarga besar Lucius berbeda. Tapi mereka lupa kenapa keluarga mereka harus berbeda dengan manusia lainnya. Pemain yang tampil keren-keren. Yang menjadi penggerak film ini adalah Raihanun dan Arifin Putra. Yang lain melengkapi, termasuk penampilan Giulio Parengkuan, Jenny Huang, dan Aimee Saras. Meski penampilan Naila De Purnama di film ini juga cukup oke, tetap saja saya masih nggak bisa lepas dari bayang-bayang tangisan menyayatnya sisa-sisa dia memerankan sosok Vina.
Bukan memuji, hanya menyayangkan kalau kualitas peran Naila D. Purnama terjebak di peran yang begitu-begitu saja. Masing-masing pemain memberikan kualitas akting yang tidak tanggung-tanggung, termasuk para ekstras saat menyuguhkan tarian-tarian penguat sekte yang bikin bulu kuduk bergoyang. Terasa sekali sangat dikonsepkan dan gak asal jadi. Yang jelas, segala production design film Labinak terasa sangat kelas dan gak kaleng-kaleng. Meski film ini juga kurang kuat untuk menggambarkan letak geografis kawasan Labinak Land alias Yayasan Payung Emasnya. Saya kurang bisa merasakan labirin-labirin yang dibangun di film ini. Kayak tembusan ruang bawah tanah yang bisa nembus kemana dan kemana yang ternyata bisa tembus kemananya. Efek visual film ini juga memiliki keunggulan. Usaha menggunakan efek praktikal untuk visual organ tubuh yang menghiasi di sepanjang film ini semakin menambah kengerian dan terkadang bisa bikin enek. Lumayan oke hasil kerjanya. Sehingga untuk urusan gore slasher yang disajikan sudah tentu nggak perlu diragukan. Belum lagi soal koreografi upacara ritual persembahan tumbal yang terasa sangat kultus banget. Labinak cukup artistik untuk memvisualkan aksi kekejaman dan kesadisan yang sangat menjunjung tinggi nilai estetika. Termasuk opening dan ending yang menurut saya juga cukup keren dibanding film horor lain. Seandainya saja horor lokal berani untuk keluar dari pakem horor persetanan yang lagi-lagi harus memunculkan setan, saya yakin Labinak bisa menjadi film horor yang benar-benar segar. Terlebih horor yang melibatkan sisi psikologis penonton yang gampang dibolak-balik. Sejujurnya, Labinak tanpa setan-setanan bisa lebih baik. Karena tema kanibal sendiri sejujurnya sudah cukup menyeramkan. Bahkan itu sudah terjadi di kehidupan nyata. Bahkan yang mempraktikannya juga masih hidup orang-orangnya. Saya sih berharap kisah Sekte Bhairawa ini dibikin spin-off. Sayang aja, sebagai backstory di film ini diceritakan sebagai sempilan aja. Padahal bisa menjadi semesta Labinak yang lebih luas, bahkan bisa dieksplor lebih liar lagi. Pada akhirnya, Labinak berhasil meneruskan tradisi baru teror horor yang gak harus malam dan gelap-gelapan. Desain production yang lebih niat, scoring yang mumpuni, meski segala jump scare-nya masih ke bawah gaya lama yang terlalu generik. Sekali lagi, untuk endingnya yang menurut saya agak gimana gitu, karena berhasil membuat saya bertanya-tanya, kenapa cameo ini harus muncul di akhir film dan tersenyum creepy seolah-olah ada maksud dan tujuan yang tersembunyi. Atau hanya sekedar fan service belaka? Jadi lapar. Kayaknya makan rawon enak nih. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Labinak yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.